Di kedalaman Laut Selatan, tersimpan rahasia yang kelam. Legenda tentang Nyi Blorong, Ratu Penguasa Laut Selatan, telah mengiringi kehidupan para nelayan selama berabad-abad. Kisah ini akan membawa kita pada petualangan menegangkan seorang pelaut congkak yang harus berhadapan dengan kemarahan Nyi Blorong. Laut Selatan, dengan segala misterinya, selalu menyimpan cerita yang tak pernah lekang oleh waktu. Di tengah hempasan ombak yang ganas dan angin yang meraung, hiduplah seorang pelaut bernama Bagas. Lelaki gagah perkasa itu dikenal dengan keberaniannya menaklukkan samudera luas. Namun, di balik keberaniannya, tersimpan sebuah sifat yang membuatnya dibenci oleh para dewa laut, kesombongan. Bagas seringkali menyombongkan diri, menganggap dirinya penguasa lautan. Ia seringkali meludahi air laut dan menghina para makhluk laut. Perbuatannya itu tak luput dari perhatian Nyi Blorong, Ratu Penguasa Laut Selatan. Nyi Blorong, dengan kecantikannya yang memukau namun menyimpan kekuatan magis yang dahsyat, sangat marah atas perlakuan Bagas. Suatu malam, ketika Bagas sedang berlayar sendirian, langit menjadi gelap gulita. Angin bertiup semakin kencang, dan ombak menerjang kapal Bagas dengan dahsyat. Bagas berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kapal, namun sia-sia. Kapalnya terombang-ambing tanpa arah. Tiba-tiba, muncullah sebuah cahaya terang di tengah kegelapan. Cahaya itu semakin mendekat dan membentuk sosok yang sangat indah namun menakutkan. Sosok itu adalah Nyi Blorong. Dengan suara yang merdu namun menusuk kalbu, Nyi Blorong berkata, "Wahai pelaut congkak, sudah saatnya kau merasakan akibat dari perbuatanmu." Bagas ketakutan setengah mati. Ia memohon ampun kepada Nyi Blorong, namun Nyi Blorong tetap marah. Dengan seketika, kapal Bagas hancur berkeping-keping, dan Bagas pun tenggelam ke dasar laut. Bagas, yang tenggelam ke dasar laut, merasakan sensasi yang aneh. Ia masih hidup, namun tubuhnya terasa ringan dan seolah-olah melayang. Ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Dunia bawah laut dipenuhi oleh berbagai jenis makhluk laut yang aneh dan berwarna-warni. Bagas mencoba berenang ke atas, namun semakin dalam ia menyelam, semakin berat tubuhnya terasa. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam dunia bawah laut. Dengan rasa putus asa, Bagas berteriak meminta bantuan, namun suaranya tenggelam oleh suara gemuruh lautan. Ia terus berenang, berharap menemukan jalan keluar. Namun, semakin lama ia berenang, semakin gelap dan dingin suasana di sekitarnya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya terang di kejauhan. Dengan harapan, Bagas berenang menuju cahaya tersebut. Ketika Bagas semakin dekat, ia melihat sebuah istana yang megah. Istana itu terbuat dari batu-batu berharga dan dihiasi dengan berbagai jenis tumbuhan laut. Di depan istana, berdiri seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu mengenakan pakaian yang terbuat dari kerang-kerang dan rambutnya terurai panjang hingga ke pinggang. Wanita itu tersenyum kepada Bagas. "Selamat datang di dunia bawah laut, pelaut manusia," katanya dengan suara yang lembut. "Aku Nyi Blorong, Ratu Penguasa Laut Selatan. Aku telah menunggumu." Bagas merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa Nyi Blorong adalah sosok yang sangat berbahaya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah dan berharap bahwa Nyi Blorong tidak akan membunuhnya. Nyi Blorong membawa Bagas ke dalam istana. Di dalam istana, Bagas melihat berbagai ruangan yang dipenuhi dengan harta benda. Ada ruangan yang penuh dengan mutiara, emas, dan perak. Ada juga ruangan yang dipenuhi dengan berbagai jenis batu permata yang berkilau. Nyi Blorong membawa Bagas ke sebuah ruangan yang sangat besar. Di tengah ruangan, terdapat sebuah singgasana yang terbuat dari batu kristal. Nyi Blorong duduk di atas singgasana, sementara Bagas berdiri di hadapannya. "Wahai pelaut manusia," kata Nyi Blorong dengan suara yang tegas, "kau telah melanggar hukum laut. Kau telah menghina para makhluk laut dan mencemari lautan dengan kesombonganmu." Bagas merasa bersalah. Ia tahu bahwa perbuatannya telah salah. "Maafkan aku, Nyi Blorong," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak akan mengulangi perbuatan burukku lagi." Nyi Blorong menatap Bagas dengan tajam. "Apakah kau benar-benar menyesal?" tanyanya. Bagas menganggukkan kepala. "Ya, aku benar-benar menyesal," jawabnya. Nyi Blorong tersenyum. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan penyesalanmu," katanya.
Kau harus menyelesaikan tugas yang kuberi. Bagas menganggukkan kepala. Ia siap melakukan apa saja untuk mendapatkan pengampunan dari Nyi Blorong. Nyi Blorong memberikan Bagas sebuah peta. Peta itu menunjukkan lokasi sebuah pulau yang tersembunyi di tengah-tengah lautan. Di pulau itu, kata Nyi Blorong, terdapat sebuah pusaka yang sangat berharga. Kau harus menemukan pusaka itu dan membawanya ke sini. Bagas menerima peta dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa tugas ini sangat berbahaya. Pulau itu berada di tengah-tengah lautan yang sangat luas, dan ia harus menghadapi berbagai macam bahaya. Namun, Bagas tidak punya pilihan. Ia harus menyelesaikan tugas ini agar mendapatkan pengampunan dari Nyi Blorong. Dengan penuh semangat, Bagas berjanji akan membawa kembali pusaka tersebut. Nyi Blorong memberikan Bagas sebuah pedang yang sangat kuat. Pedang ini akan membantumu dalam perjalananmu, katanya. Bagas mengambil pedang tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk, Bagas meninggalkan istana Nyi Blorong. Ia harus segera memulai perjalanannya untuk menemukan pusaka tersebut. Bagas berlayar dengan menggunakan perahu kecil yang diberikan oleh Nyi Blorong. Perjalanan menuju pulau tersembunyi sangat panjang dan penuh dengan rintangan. Bagas harus menghadapi berbagai macam bahaya, seperti badai, ombak besar, dan serangan dari makhluk laut. Namun, Bagas tidak menyerah. Ia terus berlayar, dengan pedang yang selalu siap di tangannya. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya Bagas melihat sebuah pulau kecil di kejauhan. Bagas mendaratkan perahunya di pantai. Pulau itu sangat terpencil dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Bagas berjalan-jalan di sekitar pulau, mencari petunjuk tentang lokasi pusaka tersebut. Tiba-tiba, Bagas mendengar suara aneh dari dalam hutan. Ia mendekati sumber suara tersebut. Di dalam hutan, ia melihat sebuah gua yang gelap dan misterius. Bagas ragu-ragu untuk memasuki gua tersebut. Namun, ia tahu bahwa pusaka yang dicarinya pasti berada di dalam gua itu. Dengan penuh keberanian, Bagas memasuki gua tersebut. Bagas berlayar dengan menggunakan perahu kecil yang diberikan oleh Nyi Blorong. Perjalanan menuju pulau tersembunyi sangat panjang dan penuh dengan rintangan. Bagas harus menghadapi berbagai macam bahaya, seperti badai, ombak besar, dan serangan dari makhluk laut. Namun, Bagas tidak menyerah. Ia terus berlayar, dengan pedang yang selalu siap di tangannya. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya Bagas melihat sebuah pulau kecil di kejauhan. Bagas mendaratkan perahunya di pantai. Pulau itu sangat terpencil dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Bagas berjalan-jalan di sekitar pulau, mencari petunjuk tentang lokasi pusaka tersebut. Tiba-tiba, Bagas mendengar suara aneh dari dalam hutan. Ia mendekati sumber suara tersebut. Di dalam hutan, ia melihat sebuah gua yang gelap dan misterius. Bagas ragu-ragu untuk memasuki gua tersebut. Namun, ia tahu bahwa pusaka yang dicarinya pasti berada di dalam gua itu. Dengan penuh keberanian, Bagas terus berjuang melawan ular-ular berbisa. Ia telah membunuh banyak ular, namun masih banyak lagi yang menyerang. Tubuhnya mulai bergetar karena kelelahan dan racun ular. Tiba-tiba, Bagas melihat cahaya terang di langit. Cahaya itu semakin mendekat dan membentuk sosok yang sangat indah. Sosok itu adalah Nyi Blorong. Nyi Blorong mengangkat tangannya. Seketika, semua ular-ular berbisa itu mati. Racun yang ada di tubuh Bagas pun hilang. Terima kasih, Nyi Blorong, kata Bagas dengan suara lemah. Nyi Blorong tersenyum. Aku telah melihat keberanianmu, Bagas, katanya. Kau telah membuktikan penyesalanmu. Nyi Blorong kemudian mengambil pusaka tersebut. Pusaka itu berbentuk sebuah kalung yang sangat indah. Kalung ini akan melindungimu dari bahaya, kata Nyi Blorong. Sekarang, kau dapat kembali ke dunia manusia. Nyi Blorong kemudian mengibaskan tangannya. Seketika, Bagas merasa tubuhnya melayang. Ia melihat gua itu semakin kecil dan akhirnya menghilang. Bagas kembali ke permukaan laut. Ia melihat perahunya sedang menunggu di pantai. Dengan penuh semangat, Bagas naik ke perahu dan mulai berlayar pulang. Bagas berlayar pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Nyi Blorong, dan ia telah mendapatkan pengampunan dari Sang Ratu Laut. Perjalanan pulang memakan waktu beberapa hari.
Bagas selalu mengenakan kalung yang diberikan oleh Nyi Blorong. Ia merasa bahwa kalung itu memberikannya kekuatan dan perlindungan. Akhirnya, Bagas tiba di kampung halamannya. Ia disambut dengan gembira oleh teman-temannya. Mereka sangat senang melihat Bagas kembali dengan selamat. Bagas menceritakan pengalamannya di dunia bawah laut kepada teman-temannya. Mereka tercengang mendengar cerita Bagas tentang pertemuannya dengan Nyi Blorong dan tugas yang harus dikerjakannya. Bagas kemudian memberikan kalung yang diberikan oleh Nyi Blorong kepada kepala desa. Kepala desa menyimpan kalung tersebut dengan sangat hati-hati. Ia tahu bahwa kalung itu adalah benda yang sangat berharga. Dari hari ke hari, Bagas semakin terkenal di kampung halamannya. Ia dianggap sebagai pahlawan yang telah selamat dari bahaya di Laut Selatan. Bagas pun hidup bahagia bersama teman-temannya. Bagas hidup bahagia di kampung halamannya. Ia sering menceritakan pengalamannya di dunia bawah laut kepada anak-anak di kampung. Mereka sangat terpesona dengan cerita Bagas tentang Nyi Blorong dan makhluk-makhluk laut yang aneh. Bagas juga menjadi seorang nelayan yang sangat sukses. Ia selalu membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah. Hal ini membuat Bagas semakin dihormati oleh warga kampung. Namun, di balik kebahagiaan Bagas, ada sebuah rahasia yang ia simpan. Ia masih menyimpan kalung yang diberikan oleh Nyi Blorong. Bagas tahu bahwa kalung itu adalah benda yang sangat berharga. Suatu malam, Bagas bermimpi bertemu dengan Nyi Blorong. Nyi Blorong tersenyum dan berkata, "Bagas, aku senang melihatmu bahagia. Ingatlah selalu akan pelajaran yang telah kau pelajari." Bagas terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang aneh. Ia merasa bahwa Nyi Blorong masih mengawasinya dari jauh. Bagas mulai merasa bahwa kalung yang diberikan oleh Nyi Blorong memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar perlindungan. Ia sering merasakan sensasi aneh ketika mengenakan kalung tersebut. Suatu hari, Bagas memutuskan untuk mencoba menggunakan kalung tersebut. Ia memfokuskan pikirannya pada kalung tersebut dan berharap sesuatu terjadi. Tiba-tiba, Bagas merasakan getaran yang kuat. Kalung itu mulai bersinar terang. Bagas merasa tubuhnya melayang. Ia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Ia sedang berada di sebuah tempat yang sangat indah. Tempat itu adalah dunia bawah laut. Bagas melihat istana Nyi Blorong dari kejauhan. Ia merasa bahwa Nyi Blorong sedang memanggilnya. Dengan penuh semangat, Bagas terbang menuju istana Nyi Blorong. Ia merasa bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagas terbang dengan cepat menuju istana Nyi Blorong. Ia merasa bahwa kekuatan kalung tersebut sangat luar biasa. Ia dapat terbang di udara dan berenang di bawah laut dengan mudah. Ketika Bagas sampai di istana Nyi Blorong, ia disambut dengan hangat oleh sang ratu laut. Nyi Blorong tersenyum dan berkata, "Bagas, aku senang melihatmu kembali." Bagas merasa sangat bahagia. Ia tahu bahwa Nyi Blorong telah membantunya banyak. "Terima kasih, Nyi Blorong," kata Bagas. "Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Nyi Blorong tersenyum. "Aku senang kau menghargai kebaikan yang telah kuberikan," katanya. "Sekarang, aku ingin memberikanmu sebuah hadiah." Nyi Blorong kemudian memberikan Bagas sebuah buku kecil. Buku itu terbuat dari kulit kerang dan memiliki tulisan-tulisan yang sangat indah. "Buku ini berisi rahasia-rahasia tentang dunia bawah laut," kata Nyi Blorong. "Aku harap kamu akan melindunginya dengan baik." Bagas menerima buku tersebut dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa buku ini sangat berharga. Bagas membaca buku yang diberikan oleh Nyi Blorong dengan penuh semangat. Buku tersebut berisi berbagai macam informasi tentang dunia bawah laut. Bagas belajar tentang berbagai jenis makhluk laut, tumbuhan laut, dan juga sejarah dunia bawah laut. Bagas merasa bahwa buku ini sangat berharga. Ia tahu bahwa informasi yang ada di dalam buku tersebut sangat penting untuk melindungi dunia bawah laut. Setelah membaca buku tersebut, Bagas merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dunia bawah laut. Ia harus memastikan bahwa dunia bawah laut tetap aman dan terjaga. Bagas kembali ke dunia manusia. Ia merasa bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa ia dapat menggunakan kekuatannya untuk membantu melindungi dunia bawah laut. Bagas menjadi penjaga dunia bawah laut.
Ia sering mengunjungi dunia bawah laut dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia juga membantu para makhluk laut yang membutuhkan bantuan. Bagas menjadi sangat terkenal di dunia bawah laut. Para makhluk laut sangat menghormati dan menyayanginya. Mereka tahu bahwa Bagas adalah seorang pahlawan yang telah melindungi dunia bawah laut. Bagas juga sering menceritakan tentang dunia bawah laut kepada teman-temannya di dunia manusia. Mereka sangat terpesona dengan cerita Bagas. Bagas hidup bahagia dan damai. Ia tahu bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya. Ia adalah penjaga dunia bawah laut, dan ia akan selalu melindungi tempat yang indah tersebut. Suatu hari, Bagas merasakan getaran yang kuat. Ia tahu bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di dunia bawah laut. Bagas segera bergegas ke dunia bawah laut. Ketika ia sampai di sana, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Sebuah monster laut raksasa sedang menyerang istana Nyi Blorong. Bagas tidak dapat membiarkan monster itu merusak istana Nyi Blorong. Ia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan monster tersebut. Pertempuran antara Bagas dan monster itu sangat sengit. Bagas berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan monster tersebut. Namun, monster itu sangat kuat dan hampir berhasil mengalahkan Bagas. Tiba-tiba, Nyi Blorong muncul. Ia menggunakan kekuatan magisnya untuk membantu Bagas. Dengan bantuan Nyi Blorong, Bagas berhasil mengalahkan monster tersebut. Nyi Blorong mengucapkan terima kasih kepada Bagas. Kau telah menyelamatkan dunia bawah laut, katanya. Kau adalah seorang pahlawan yang sejati. Bagas merasa sangat bahagia. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Nyi Blorong kemudian memberikan Bagas sebuah hadiah terakhir. Hadiah itu berupa sebuah cincin yang sangat indah. Cincin ini akan selalu menghubungkan kita, kata Nyi Blorong. Kau dapat menggunakannya untuk mengunjungi dunia bawah laut kapan saja. Bagas menerima cincin tersebut dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa cincin ini adalah hadiah yang sangat berharga. Bagas kemudian kembali ke dunia manusia. Ia hidup bahagia dan damai. Ia sering mengunjungi dunia bawah laut dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Bagas juga sering menceritakan kisah petualangannya kepada anak-anak di kampung. Mereka sangat terpesona dengan cerita Bagas tentang Nyi Blorong dan dunia bawah laut. Bagas tahu bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya. Ia adalah penjaga dunia bawah laut, dan ia akan selalu melindungi tempat yang indah tersebut.